Tubuh manusia tidaklah seperti yang terlihat saja. Dalam pemahaman supranatural dan spiritual, tubuh manusia adalah sebuah wadah yang sangat besar dan terisi oleh banyak sekali hal, mulai dari ruh sebagai inti kehidupan, elemen-elemen alam, sifat dan nafsu, lapisan-lapisan energi astral, serta masih banyak hal lainnya. Nantinya, setelah seorang manusia meninggal, maka semua lapisan dan isi dari jasad akan kembali, akan menyatu dengan alam, serta akan lenyap seiring waktu, kecuali ruh yang akan kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun beberapa akan tetap melayang dalam waktu yang tidak bisa ditentukan karena banyak faktor eksternal. Nah, dalam cerita masyarakat sejak zaman dahulu kita semua mendengar tentang adanya hantu, makhluk gaib yang muncul dari orang yang telah mati. Wujudnya pun mengerikan. Misalkan orang mati karena gantung diri, maka akan menjadi hantu dengan wujud sosok yang menggantung dan terbang menakut-nakuti manusia yang masih hidup. Banyak sekali yang percaya, banyak juga yang menyangkal dengan banyak alasan. Namun jika kita melihat bahwa tubuh manusia adalah wadah yang sangat pelik, sangat rumit dengan berbagai lapisan dan elemen, maka JP Channel akan bilang bahwa hantu memang dari manusia atau orang yang sudah mati. Tapi perlu digaris tebal, bahwa hantu bukanlah ruh yang nyasar, akan tetapi dari salah satu atau beberapa lapisan dan elemen yang lepas dari jasad orang mati. Salah satu contohnya adalah lapisan tubuh astral, atau lapisan tubuh gaib yang tercipta dari kesadaran pikir atau nafsu yang dominan dari seseorang. Maka ketika ada seseorang mati, maka akan ada lapisan tubuh gaib yang lepas. Seiring jasad fisiknya membusuk, tubuh gaib atau astral ini akan sesekali mengambang dan berjalan mengitari nisan, sehingga acap kali orang-orang melihat sosok orang yang sudah mati muncul di areal pemakaman. Tentu saja itu menakutkan. Sosok yang tercipta atau muncul berdasar pikir, kesadaran atau nafsu orang yang sudah mati ini terbatas. Sosoknya tidak memiliki pola pikir. Wujudnya akan serupa saat seseorang mati, atau sesuai kondisi terakhir manusianya masih hidup. Perlu ditekankan lagi, tubuh astral ini bukanlah ruh, sebab ruh itu urusan lain lagi. Nah, karena tanpa kesadaran dan nafsu yang tak berkembang, maka sosok ini hanya akan berputar pada lokasi terakhir yang diingat. Misalkan lokasi kematian, lokasi dikuburkan, lokasi karena hal paling berkesan saat manusianya hidup, maka tidak heran akan kemunculan sosok-sosok hantu di tempat-tempat yang menjadi lokasi kematian dan sejenisnya. Serta hanya akan mencari kepuasan-kepuasan yang tidak akan memuaskan, sesuai dengan nafsu yang paling dominan saat seseorang masih hidup. Maka akan menciptakan sosok-sosok yang nantinya berbahaya dan menyasar nafsu manusia yang masih hidup. Sosok ini jika dibiarkan saja, tanpa disempurnakan dengan ritual, doa-doa dan mantra khusus, maka akan bertahan hingga beberapa waktu, taruh saja akan bertahan sampai 1000 hari sesudah lepas dari jasad fisik orang mati. Namun jika didoakan maka akan cepat sirna kembali kepada alam atau asalnya. Namun sejak zaman dahulu, para pengguna ilmu hitam akan mengguna-guna, memantrai sosok-sosok tersebut untuk dijadikan pelengkap ilmu, tumbal, pelet, pesugihan ataupun malah bisa dijadikan bawahan oleh makhluk gaib jahat untuk menakut-nakuti manusia. Dan jika sudah diikat dengan mantra para pengguna ilmu hitam maka sosok tersebut tidak akan sirna ke alamnya. Sosok yang seharusnya kembali ke alam, akan menjadi sosok boneka yang hanya menurut kepada pengguna ilmu hitam ataupun makhluk gaib jahat yang menangkapnya. Wujudnya bisa menjadi menyeramkan sebagai hantu-hantu yang kita kenal sampai sekarang, misalkan hantu pocong dan hantu-hantu lain. Nah, semoga pemahaman ini bisa dimengerti bahwa hantu yang disebut sebagai arwah penasaran atau roh penasaran bukanlah roh sebenarnya, tapi lapisan-lapisan astral atau elemen-elemen alam yang melengkapi kehidupan manusia saat hidup, lepas dan lenyap seiring waktu, tentu saja ketika melalui tahapan yang wajar tanpa campur tangan pihak lain. Nah, video ini adalah sebagai pembuka serial hantu-hantu yang berasal dari sisa orang mati, dan salah satunya yang dikenal oleh masyarakat zaman dahulu adalah hantu yang bernama Asrapas. Asrapas secara sekilas adalah hantu yang gemar menyerap energi kehidupan seseorang. Sama seperti halnya vampir dalam mitologi barat, hantu ini tergolong berbahaya, sebab suka merubah wujud sesuai dengan korban yang akan diserap energi hidupnya, agar bisa bertahan lebih lama dalam dunia manusia. Saat korbannya adalah laki-laki, maka Asrapas akan merupa menjadi sosok wanita cantik, begitu pula sebaliknya, dan akan mengganggu manusia dalam mimpi ataupun keadaan setengah sadar, serta penampakan-penampakan dalam kondisi khusus. Asrapas sendiri adalah sosok hantu yang berasal dari lapisan kesadaran buruk seseorang semasa hidupnya.
terutama karena menjadi budak nafsu dan keserakahan, sehingga ketika mati, maka lapisan tubuh gaibnya terbawa sifat buruk tersebut, dan dikuasai oleh makhluk gaib jahat, atau pengguna ilmu hitam, lalu dijadikan alat menakut-nakuti manusia yang masih hidup. Asrapas sering ditemui dalam tempat-tempat sepi, bisa menempel pada manusia dan menjadi parasit, membuat manusianya selalu capai serta sering bermimpi berhubungan badan dengan seseorang, maka seringkali juga asrapas menjadi perewangan ilmu pelet. Nah, itulah sekilas tentang asrapas, akan lebih dijelaskan secara detail dalam seri-seri selanjutnya, di mana satu video akan membahas satu jenis hantu, maka jangan sampai ketinggalan. Segera subscribe channel JP, serta tekan tombol ke atas dan nyalakan tombol loncengnya. Rahayu.